Beliau bercerita itu bukan bercerita tentang fiktif belaka, tapi real, asli dari pengalaman pribadinya. Sebenarnya ceritanya udah lama, Iya, kira-kira tahun 2005 kalau nggak salah waktu itu. 2005 ya. Ya, kembali lagi di podcastnya YKS. Hari ini temanya itu tentang cerita malam Jumat ya di podcastnya YKS, karena banyak permintaan dari penonton-penonton YKS agar seringnya mengupload tentang cerita-cerita malam Jumat. Dan kebetulan selain saya hostnya, mungkin yang suka lihat podcastnya YKS apalagi ya pasti sudah tidak asing lagi dengan narasumber kita ya. Narasumber kita itu adalah Anur YKS, dan beliau bercerita itu bukan bercerita tentang fiktif belaka, tapi real, asli dari pengalaman pribadinya. Mungkin rekan-rekan ataupun penonton semuanya sudah tidak sabar lagi nih ya untuk menyaksikan cerita-ceritanya. Penonton yang lain sudah tahu ini siapa? Silahkan Bang Ara nih yang lebih ngetrennya di dunia maya kita di channelnya YouTube YKS, yang sering bercerita tentang horor-horor di pengalaman pribadinya. Dan ini kisah nyata bukan fiktif belaka ya. Mungkin Bang Ara silahkan. Oke, terima kasih Mas. Perkenalkan diri nggak usah ya? Oh, udah terkenal dong. Oh, bisa. Ya udah terkenal nih. Nah, Jadi langsung aja kita mulai ya. langsung aja Bang Ara. Ya oke. Ceritanya apa nih? Kira-kira sebenarnya ceritanya udah lama, Iya, kira-kira tahun 2005 kalau nggak salah waktu itu. 2005 ya. Ya kebetulan dulu saya masih jadi siswa, Pak. Oh, siswa di sini ya. Ya. Ya, pengalaman pribadi yang real ya. Nah, jadi waktu itu kan saya punya saudara, Pak. Namanya siapa tuh? Namanya Asep ya. Asep. Asep. Nah, kalau ini mah apa ya? Bahasa Sundanya Amang, itu paman ya. Iya, paman. Cuman seumuran saya. Oh, seangkatan gitu ya, Iya. seumuran. Dia aslinya dari Jakarta. Mm-mm. Dari Jakarta. Nah, mungkin di Jakartanya ya karena lingkungan juga ya, Pak. Ya. Jadi sekolahnya nggak selesai, Mm-mm. yang akhirnya dia dipindahkan ke Purwakarta. Nah, satu rumah sama saya kebetulan. Oh. Ya. Jadi joinan ya, berangkat sekolah tuh berarti. Jadi barengan. di rumah bareng, di sekolah juga Bareng. Cuman beda kelas, Pak. Oh, beda kelas. Ya. Saya kelas 1, Dia? beliau itu kelas 2. Kelas 2, beda satu angkatan ya. Satu tingkat. Satu tingkat. Nah, alhamdulillah, singkat cerita, beliau pindah ke Purwakarta, rutinitas jadi siswa Prabu Sakti 1 atau YKS 1 lah ya. YKS 1. Alhamdulillah, Pak, Berubah. dari mulai tingkah laku, dari ya kesehariannya juga mungkin lebih disiplin ya. Ya, berarti cocok ya kalau sekolah di YKS 1 tuh ya. Dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus ya. Sampai selesai. Nah, untuk cerita mistisnya seperti ini, Pak. Gimana? Jadi kan saya sama saudara saya itu tinggal satu rumah. Terus kita lagi iseng kan, Iseng. yang namanya anak muda, kita main biasa nongkrong. Tiba-tiba ada telepon, Bang. Telepon dari saudara kita yang di Jakarta. Oh, kakaknya atau adiknya itu? Kakak iparnya saudara saya. Oh. Terus dia telepon. Set, ada telepon. Ya, bentar aku nggak telepon dulu. Dia angkat teleponnya. Yang telepon itu saudaranya, dan dia kan kebetulan ngoleksi barang-barang antik, Bang. Widih.
ya, barang antik ya. Kayak apa ya? Kayak batu, kayak pokoknya yang Kayak barang-barang. jam-jam antik lah, gitu. Kayak jam antik, terus Ya. kayak batu-batu ali yang antik Jadi seperti itu. di telepon itu dia bercerita ke saudara saya itu bahwa dia lagi nyari barang-barang antik yang alami, Bang. Yang alami. Ya. Jadi kayak batu tapi berbentuk orang, berbentuk air mancur atau berbentuk apalah kayak gitu ya. Kebetulan saudara saya itu cerita ke saya. Ya. Kenapa? Saya kata enggak ini apa? Om gua telepon dari Jakarta, katanya dia lagi nyari Barang antik. Nah, terus dia nanya ke saya, cari barang antik di mana nih? Nah, gimana kalau kita apa ya, intinya berpetualang lah. Berpetualang kayak ABG sekarang ya. Gitu. Kata gue kemana? Ya udah kemana aja, kita nyari-nyari, kata dia. Yang akhirnya waktu itu hari Minggu, kita libur kan Pak sekolah. Ya, hari Minggu libur ya, zaman itu ya. Nah, kebetulan nggak ada aktivitas kan. Yang akhirnya kita rencana kita pergi tuh berdua jalan tuh. Sebenarnya kita pergi berdua itu nggak ada tujuan Pak. Nggak ada tujuan mau kemana. Iya. Cuma kayak iseng-iseng gitu. Kita ngikutin apa ya, kata hati aja. Kata hati. Kemana ini, ya kan? Yang akhirnya kita kan kalau di desa itu banyak pesawahan gitu ya Pak. Pesawahan. Nah, kata dia kita coba ke pesawahan yuk, katanya. Ya sekalian main aja, katanya. Pas kita nyampe ada sungai di situ Pak. Ada sungai besar banget. Terus saudara saya itu ngajakin untuk ke sungai itu. Main sungai. Kayaknya gue gerah, kayaknya gue pengen mandi. Ya. Kata dia gitu. Ya udah, hati-hati, kata. Takutnya airnya dalam kan, atau ada apalah. Ya, akhirnya kita ke sana. Berdua. Setelah nyampe Pak, kita nyampe deh. Ini dari jarak 10 meter. Ya. Itu udah kelihatan Pak, udah kelihatan batu ya. Cuman setengah badan itu kerendam air. Jadi kerendam air sungai, ngerti kan? Maksudnya, ya paham. Apa? Air. Nah, ini batu, kelihatan. Ya. Kelihatan sedikit. Ya, kata saudara saya itu apaan, katanya? Kata saya itu batu mungkin, terus disamperin, diambil Bang. Diambil. Barang antik berarti? Bukan barang antik, kita kan nggak berpikiran ke sana loh, yang namanya kan batu gitu kan. Cuman saudara saya itu iseng aja diambil. Ternyata pas diambil itu, si batu itu berbentuk sepatu Bang. Sepatu? Jadi barang antik dong? Sepatu ceko, tahu nggak sepatu ceko? Tahu. Yang suka dipakai para TNI. TNI. Nah, diambil, kita kaget kan. Kok ini sepatu tapi kok batu gitu kan? Ada tali. Tapi talinya bukan dari kain, udah jadi batu. Seperti batu. Semuanya ya, kayak yang diukir berarti. Nah, pokoknya percis aja batu tapi sepatu gitu, kayak yang diukir ya. Nah, yang akhirnya kita seneng loh. Nah, berhasil nih dapat barang antik nih. Enggak, kita enggak berpikiran ke sana. Intinya kita senang. Ya mungkin setelah beberapa menit kita ingat ke pamannya saudara saya itu yang nyari barang antik. Seneng kan dia? Seneng, bahagia dong, bahagia. Kita bakal dapet duit nih gitu kan. Dapet uang nih. Ya. Udah gimana nih? Udah bawa aja, katanya. Bawa. Nah, kita udah bawa ya. Sama saudara saya. Saya bawa. Dia dipegang sama saya aja nggak boleh Bang. Apanya batu? Ya. Batu yang tadi tuh. Ini kalau misalkan kamu keberatan, biar aku aja yang bawa. Nggak boleh, katanya, biar saya aja. Saking senangnya kali ya. Jauh-jauh dari Jakarta. Katanya, gua kalau udah nyampe ke rumah, gua mau langsung hubungi paman gua. Jauh-jauh dari Jakarta langsung nemuin ya. Ya. Ingin tahu harganya Bang? Berapa? 100 juta itu Bang. Astagfirullah. Siapa yang nggak seneng kan? Seneng dong, nggak boleh sama siapapun, sampai nggak boleh megang kan siapapun. Nah, jadi kisah misterinya itu seperti ini Bang. Kita nggak sama sekali nggak punya pemikiran ke arah sana ya. Iya. Nah, yang namanya batu terus di sungai, mau berbentuknya unik banget. Kita udah pikiran kita itu udah, wah kita dapat duit nih. Udah 100 juta. Anak muda dapat duit segitu kan, seneng kan? Seneng dong. Apalagi zaman. Akhirnya dibawa, nyampe kita ke rumah. Ya, terus? Ya kata gua,
itu batu mau ngapain? Gak tahu, channel gue bingung. Mesti gimana? Apa gue chat ya? Tadinya mau dicat sama dia. Waduh, dicat. Iya, tapi nggak jadi. Itu baru rencana. Rencana. Yang akhirnya nyampe ke rumah itu sebelum maghrib sekitar jam 5. Kita ketiduran bang, capek mungkin ya. Habis nyari ya, habis jalan kaki jauh lagi ya. Jauh bang. Jadi kita taruh batu. Kan di rumah itu ada teras-teras kayak gitu ya. Kita di situ duduk istirahat, tapi kita ketiduran. Yang saya kaget, ya. Jadi pas bangun itu, orang tua saya ya kebetulan agak ngerti ya ke hal-hal mistis. Apalagi posisi mau maghrib ya. Sareupna cek orang Sunda mah. Nah itu ya mungkin seperti itu. Jadi waktu itu pas mau maghrib saya dibangunin sama orang tua yang laki ya. Bapak lah, bapaknya. Cuma ngebanguninnya kita itu setengah marah bang. Kenapa tuh? Ya, kita kan nggak berpikiran salah kita apa ya, enggak. Jadi ya intinya mau maghrib mungkin itu aja. Saripna cek orang Sunda mah. Itu saking capeknya bang, jalan kaki bayangin ratusan meter bahkan kilometer mungkin ya. Kita dibangunin, gue bangun kan, ada apa ya sebentar lagi maghrib, ya mau mandi, mau sholat. Enggak, bukan masalah itu kata bapak saya. Ya. Ini kalian dapat barang ini dari mana? Kaget dong. Bingung mbak, barang apa gitu kan? Kita kan nggak bawa barang, kita nggak ke batu yang tadi yang unik itu yang unik. Nggak ke batu itu. Maksudnya barang apa pak? Ini katanya, ini batu ini. Kalian tahu nggak ini apa katanya? Apa katanya? Ya kita kan nggak tahu. Ya ini batu kata itu namanya anak muda kan. Ternyata sewaktu kita tidur, itu yang di dalam batu itu keluar bang. Nemuin bapak saya langsung. Waktu 5:30 mau maghrib, keluar. Beliau ngancam yang di dalam batu itu ngancam. Ya intinya kita nggak sopan, udah ngambil batu tersebut. Yang bukan haknya berarti, batu yang bukan haknya. Ternyata batu itu badan bang. Badan? Ya. Badan. Boleh saya sebutkan? Boleh. Makhluk yang ada di dalam batu itu. Boleh. Ini nyata banget. Iya. Dia datang ke bapak saya. Bapak saya kan mau sholat maghrib ya. Sampai terhenti gitu kan. Dia datang berdiri gini bang. Lu bahasa Indonesia aja ya. Lu kalau 3 hari ini batu nggak dibalikin, itu anak dua-duanya tahu sendiri, tanggung akibatnya kan. Gitu, bang. Ngeri ya. Yang di dalam batu itu namanya jagal pati bang. Untuk merinding saya bang. Oh iya, saya juga sama nih merinding nih. Ini asli nggak fiktif ya. Kisah nyata. Jadi jagal pati itu, jagal itu tukang jagal. Algojo, tukang jagal lah. Jadi pati itu nyawa kan. Jadi dulunya itu orang yang suka menghilangkan nyawa orang lain. Waduh. Dari zaman penjajah. Dia itu kata bapak saya, kalau misalkan kepala sama badannya nyatu lagi, itu nggak bisa mati bang. Nyambung lagi. Orang-orang tek tuh ya. Ya, jadi cerita sejarahnya seperti ini. Dulunya dia gitu apa? Kayak algojo kayak gitu. Ya, algojo. Yang akhirnya kan diburu, ya kan diburu. Jadi dipisahin bang. Si kepalanya di atas digantung. Nah yang ke air itu badannya. Jadi batu itu adalah badannya. Iya, kata bapak saya itu orang memiliki Batara Karang bang. Yang sulit untuk mati dan akhirnya bisa jadi batu. Kalau Batara Karang itu kan kalau misalkan orangnya mati itu nggak busuk kan? Iya. Jadi batu. Nah ternyata yang tali sepatu itu kuku bang. Kuku. Ngeri ya, kukunya panjang berarti. Ya, semakin lama kan semakin panjang ke sini. Nah di situ kita mulai gelisah bang. Gelisah banget. Yang tadinya saudara saya itu mau dicet, dapat uang, ditidurin gitu kan, dapat uang nggak jadi. Yang akhirnya dibuang. Waduh, serem nih. Nah yang lebih seremnya suruh dianterin malam itu juga bang. Udah mah jauh ya.
Jauh banget, coba. Aduh. Di situ saya sudah bingung banget. Ya intinya takut lah bang. Malam-malam kita harus balikin posisinya. Sedangkan itu yang saya pegang itu bukan batu, badan orang ya. Ya, badan orang. Kita mau tidak mau harus balikin. Ya kan? Ya. Nah akhirnya saudara saya ini cerita ke saya. Ya. Lu berani nggak malam ini kita balik lagi ke sungai? Ya kata gue, mau apa boleh buat. Ya. Dengan hati yang berat, dengan hati yang deg-deg, ya gelisah. Tapi kan ini tanggung jawab juga. Ya. Soalnya kita udah lancang juga kan ngambilnya. Akhirnya kita berdua sepakat bang. Sepakat. Waktu itu habis maghrib kita sholat isya dulu. Habis isya kita berangkat. Apa yang terjadi tahu nggak bang? Gimana? Waktu kita keluar rumah, ya, itu seperti ada yang bukan ikutin bang, kayak duduk gitu. Ya. Di gerbang rumah tuh dia duduk. Duduk. Badannya gede, rambutnya segini. Widih. Pakai jawara Madura. Ya. Nah, kayak gitu bang. Kata gue, itu apa? Apaan sih lu? Jangan takutin, kata. Iya. Saudara tuh. Nah, kata saudara tuh jangan takutin. Ya udah kita anterin aja. Ingat pesan bapak lu tadi, katanya kalau misalkan nggak cepet-cepet kita anterin, kita yang bahaya, kata. Ya, akhirnya mau tidak mau kita pergi. Kita nyasar bang. Nyasar walaupun udah tahu tuh tempatnya di mana. Kayaknya untuk nggak semudah waktu kita ngambil. Ya mungkin itu masih siang kali ya. Ini kan malam ya. Kita malam, kita habis isya. Kita nyasar, lupa lagi. Blank tempatnya di mana. Cuma mungkin kalau jalan tahu. Cuma kalau misalnya kita pas kita lupa. Lupa. Seolah-olah ada yang apa? Nutupin. Kayak ada yang nutup gitu. Pas kita sampai, ini gimana? Kata gue, lu inget enggak? Naruh di mana? Ya, tadi ngambilnya di Pak. Iya, gue lupa katanya. Terus gimana ini? Kita udah berusaha lah. Udah deket lah. Udah deket ke tempat itu. Yang akhirnya kita datang ke sungai, kita taruh di mana aja, Bang. Taruh di mana aja. Ya, intinya kita yang penting taruh aja gitu. Kita udah apa ya? Udah takut banget gitu. Yang penting udahlah, Sep. Yang penting kita balikin gitu. Yang penting kita balikin. Pas kita taruh, saudara saya itu tiba-tiba nggak bisa berdiri, Bang. Kenapa? Nah itu yang jadi pertanyaan. Nggak bisa berdiri. Jadi kayak ada berat. Kayak berat. Oke, waktu itu pas saudara saya itu naruh batu, ya kan? Batunya taruh. Terus dia mau bangun, berat, Bang. Berat banget. Kata gua, Cep, ayo kita pulang. Enggak, katanya ini gua susah. Kenapa? Kata gua tuh. Susah, gua nggak bisa berdiri, katanya. Yang akhirnya pas saya deketin Bang, itu dari sebelah apa ya? Kalau ngadep ke sini sebelah kanan, itu kelihatan sosok yang tinggi besar. Waduh. Tapi nggak ada kepalanya, Bang. Wih, ngeri itu. Saya di situ, Bang, sama saudara saya. Cuma saya nggak bilang ke saudara saya. Saya ngelihat tinggi besar, cuma kepalanya nggak ada. Terus ada suara. Katanya lu, kalau bahasa Indonesianya ya, lu udah nggak sopan. Dan pas ngambil dari tempatnya, nggak dibalikin ke tempatnya lagi, Bang. Aduh. Ternyata tempatnya bukan itu. Kita salah. Nah yang akhirnya kan bingung. Bingung, saya gelisah. Ketambah saudara saya itu nggak bisa berdiri. Wih, ngeri ya. Saya panik, Bang. Itu salah gimana ini caranya, mau pulang lagi ke rumah nggak mungkin kan. Jauh. Masa saya ninggalin saudara saya. Terus si makhluk itu nggak hilang, Bang. Ngeri. Nggak hilang, ngeliatin tuh. Kayak ngeliatin gitu, tapi nggak ada apa? Nggak ada. Kepalanya nggak ada, Bang. Wih, ngeri banget tuh. Kepalanya nggak ada. Yang akhirnya, ya mungkin karena saya nggak terlalu apa ya, ada semacam kayak bahasa Sundanya apa sih, sadar gitu ya, nggak terlalu kebawa ke suasana seperti itu. Saya istighfar, Bang.
Astagfirullahaladzim. Nah, saya udah mulai tenang, terus saya ngebisikin ke saudara saya, coba lu istighfar, kata gue. Istighfar, kata gue. Ya akhirnya dia istighfar, ya alhamdulillah dia bisa bangun. Bisa bangun. Terus ngelihat ke gue, kosong bang. Bangun tapi kayak orang kosong. Kata gue, coba lu istighfar. Dia sambil baca-baca. Tapi badannya kayak gini, tapi ngelihatnya tatapannya. Tapi sambil ngucapin astagfirullah, mungkin udah berapa lama gua tepak, akhirnya bangun. Astagfirullahaladzim. Nah itu bener-bener, wah ini dia bener, udah kembali gitu kan. Jadi ayo kita cabut, gini nggak bakalan bener. Pas batunya saya taruh, itu saya udah nggak peduli bang, mau di mana terserah. Yang penting kan kita keselamatan kita kan. Yang akhirnya saya sama saudara saya cabut. Dia ngelihat lagi. Widih. Dia yang ngelihat sekarang. Katanya ngikutin. Serem. Jujur bang, saya itu bingung banget. Udah pasrah. Ya bercampur aduk lah intinya. Campur aduk. Yang akhirnya kita sama saudara saya itu lari gak karuan bang. Gak karuan. Kalau di perkampungan, kalau padi yang baru ditanam itu apa namanya? Tandur. Nah kayak gitu. Tandur. Yang baru ditanam gitu, itu habis bang sama kita bang. Kita lari itu udah nggak lewat jalur padi, galengan itu ya. Galengan. Kalau bahasa Sunda itu, kita di tengah bang. Lari kita tengah. Saudara saya udah ngikutin di belakang, saya juga udah nggak mikirin dia, ya dia juga udah nggak mikirin saya mungkin ya. Jadi kita lari. Alhamdulillah sampai bang. Sampai. Terus kita cerita. Mamang saya tadi cerita, katanya gue ngelihat sosok yang gak ada kepalanya bang. Ya gue balas lagi lah, gue juga ngelihat, kata gue gitu kan. Yang akhirnya kita pulang, kita temuin bapak saya bang. Saya ceritain semuanya panjang lebar. Yaitu katanya karena kejadian yang tadi salah naruh tempat. Iya, salah tempat itu. Nah di situ saya mulai lebih berhati-hati. Kayaknya enggak, kalau dilihat barang antik sih mungkin emang barang antik ya. Cuma kan kalau ujung-ujungnya seperti itu buat apa? Jadi intinya bisa bikin kita celaka. Yang akhirnya gimana lu? Ya ini kaitan karena saudara saya pengalaman yang paling saya ingat katanya. Saya juga nggak tahu bakal sejauh ini kejadiannya. Yang akhirnya kita pulang ke rumah bersih-bersih. Kita pulang ke rumah jam hampir subuh bang. Saking lamanya di sana. Mandi beres-beres sholat subuh. Nah kita nemuin ngobrol sama bapak saya. Ya alhamdulillah katanya kesegini juga kamu bisa balik lagi. Ngeri nggak bang? Ngeri lah. Iya makanya. Kata bapak saya udah gak usah nyari yang aneh-aneh, gak usah ke sungai-sungai kayak gitu katanya. Ternyata itu bukan satu, banyak kata bang. Nah di situ saya kapok bang. Ya mungkin itu aja sih bang ceritanya. Kayaknya sangat berkesan banget buat saya pribadi karena itu asli saya yang ngalamin gitu kan sama saudara saya itu. Nyampe takutnya kita nggak bisa pulang lagi bang. Serem tuh. Ya, jam 1 jam 2 malam kita di sana, bayangin. Coba dibayangin jam 1 jam 2 kita naruh ke sungai yang gelap. Ketemu sama makhluk yang nggak ada kepalanya, bayangin bang. Waduh. Di situ kita berdua, saudara saya itu. Kayak bukan kesurupan, kayak kosong gitu. Jadi yang sadar tuh saya sendiri, coba bayangin bang. Aduh, ngeri itu ya. Ngeri banget bang, saya bingung. Tadinya saya mau lari, cuma kan tetap ini saudara saya nggak mungkin kan ninggalin beliau. Yang akhirnya saya nunggu dia sadar. Setelah dia sadar, ya itu makhluk itu nampakin itu yang bikin saya serem itu. Ya kalau bentuknya normal komplit gitu kan. Ya normal. Ini mah kepalanya nggak ada bang. Aduh serem banget tuh. Gak kebayang tuh. Makanya saya udah pasrah.
ke ke mamang saya ajak pulang, akhirnya udah nyampe rumah, kita tetap gelisah bang. Gelisah terus Gelisah di rumah. Sehari 2 hari masih kepikiran banget. Dan terbayang terus ya. Takutnya ngikutin. Oh. Yang akhirnya saya ngobrol ke bapak, dikasih air ya kalau. Iya. Dikasih air, kasih minum. Terus cuci muka gitu. Ya, cuci muka. Nah di situ udah mulai hilang. Alhamdulillah ya. Jagalapati bang. Iya. Jadi algojo itu dulunya. Ngeri banget dah pokoknya. Kalau untuk teman-teman jangan sampai ngalamin hal-hal seperti itu. Iya. Kayaknya itu cukup saya aja sama saudara itu pengalaman yang sangat berkesan banget. Iya. Ya mungkin itu aja bang. Oke. Terima kasih kepada Bang Ara yang sudah bercerita untuk pecinta podcastnya YKS. Ini ceritanya bukan sebuah cerita yang fiktif, tapi ini kisah nyata. Ya, untuk seluruh pecinta podcastnya YKS, stay tune terus di channel YouTube kami. Ya, untuk jangan lupa like and subscribe-nya di podcastnya YKS. Prabu Sakti 1, hiji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice.